target operasi. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, maka tidak bisa dipungkiri bahwa persatuan umat Islam adalah kunci utama stabilitas keamanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari, merespon, menganalisa sebuah tayangan video yang disebarkan oleh Nabawi TV, sebuah corong ba'alwi yang secara gencar melakukan counter terhadap isu polemik nasab ini. Salah satu video yang sempat menarik perhatian dan juga dalam tanda kutip berbahaya jika disimak oleh orang awam, yaitu videonya Habib Muhammad Assegaf yang diberi judul Habaib dalam Operasi Hitam. Inilah disebut narasi. Memang video ini dibuat dengan perhitungkan segala aspek, dari segi bahasa, dari segi nada, dari segi isi narasi dan lain sebagainya, dikemas sedemikian rupa sehingga akan menghipnotis orang-orang yang mendengarkannya. Terbuai, percaya 100%. Inilah yang disebut opini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita kuliti video ini. Pertama, video ini menampilkan sebuah gambar Habib yang berpakaian batik dan belangkon. Sejak kapan Habib itu batikan dan belangkonan? Justru mereka selama ini mengembangkan budaya-budaya Yaman, budaya tradisi Yaman, pakaian-pakaian Yaman, gamis Yaman, serban Yaman, tutup kepala Yaman, dan aksesoris Yaman lainnya. Mereka sangat bangga menggunakannya di panggung-panggung, di acara-acara habaib di Indonesia ini. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 2 habib yang berintegrasi atau mau mengakui budaya Indonesia dengan batiknya atau belangkonnya, yaitu Habib Quraisy Shihab dan Habib Lutfi. Yang lainnya ya begitulah, euforia dengan budayanya sendiri. Nah, Habib Muhammad Assegaf ini menamai dirinya pun di video ini adalah Sayyid Muhammad Assegaf. Sejak kapan mereka mempopulerkan Sayyid ini? Justru dulu sangat berbangga dengan gelar Habibnya itu. Bahkan seorang Habib tidak perlu mencantumkan Kiai Haji, tidak perlu mencantumkan Kiai, tidak perlu mencantumkan Ustadz. Cukup Habib Muhammad Assegaf itu sudah melebihi di atas segala-galanya, di atas kiai, di atas ustadz, di atas ajengan dan lain-lain. Mereka sangat berbangga dengan gelar itu. Tetapi kok sekarang berlomba-lomba menukar gelar Habib dengan Sayyid atau Syarif atau dengan ustadz lah. Ada apa itu? Ya itulah 2 langkah itu. Membaurkan diri dengan budaya Indonesia yang kemarin pun Habib Rizik Shihab sudah mengemukakan, sudah menyatakan mencintai leluhur-leluhur Pasundan, Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, bahkan terakhir mengaku keturunan si Pitung. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman sudah telat, Mas. Ini juga Habib Muhammad Assegaf ini batikan, belangkonan, nama diganti Said juga sudah telat, Mas. Kalau sudah terpojok baru dah
Aku orang Indonesia. Aku bukan Habib, aku Sayyid, aku pakai batik, aku pakai blangkon. Karena apa? Ya karena terpojok, kepepet itulah. Mungkin bisa disebut taqiyah atau terpaksa berpura-pura. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ke judul. Apa tadi judulnya? Habaib dalam operasi hitam. Wow. Ini judul ini seram ya. Ini menggunakan bahasa militer, bahasa sandi, bahasa operasi, bahasa intelijen. Target operasi umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, maka tidak bisa dipungkiri bahwa persatuan umat Islam adalah kunci utama stabilitas keamanan nasional. Dengan stabilitas keamanan, pemerintah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Persatuan umat Islam adalah tonggak utama persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia dengan segala ragam budaya, agama, ras. Persatuan umat Islam yang diantaranya aktif dilakukan oleh ormas-ormas Islam, salah satunya adalah Robi Pahlawiyah. Namun rupanya ada beberapa pihak yang memiliki tujuan negatif terhadap bangsa dan negara ini, yang merasa tidak nyaman dengan persatuan ini. Mereka ini kaum oligarki, orang-orang yang haus kekuasaan, koruptor, serta agen-agen Zionis. Inilah kekuatan mereka dalam menggunakan bahasa-bahasa yang menghipnotis. Saya sebenarnya curiga. Kemarin-kemarin ada yang membuat tulisan anonim atau tulisan tanpa nama yang menyerang Profesor Mahfud MD. Dia juga menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa-bahasa hati-hati sekelompok orang memecah belah masyarakat, memunculkan isu rasisme dan lain-lain. Sudah dijawab dalam video itu, isu rasisme itu bukan dimunculkan oleh sekelompok orang yang bertujuan menghancurkan Ba'alwi. Tetapi itu adalah respon atau reaksi atau pemberontakan kaum pribumi yang memang jadi korban rasisme Ba'alwi. Yang jadi korban keangkuhan Ba'alwi, kasta-kasta dari Ba'alwi. Kemudian mereka memberontak. Lah, orang yang berjuang memerdekakan diri dari rasisme, menghapuskan rasisme, ladalah kok dituduh rasis. Itulah bahasa mereka. Nah, bahasa-bahasa yang dalam tulisan ini kemudian setelah dilihat dalam video ini ternyata sama. Ya mungkin ini pelakunya ini, Habib Muhammad Assegaf ini. Sekarang dia menampakkan diri dengan judul yang lain, tetapi bahasanya sama. Kembali ke judul tadi, judul itu adalah judul seram. Jadi dikesankan bahwa gonjang-ganjing polemik nasab ini ada panitianya. Ada orang-orang yang mengaturnya, kapan memunculkannya, kapan ceramahnya, siapa orang-orang yang bertugas di YouTube-nya dan lain-lain. Itu sudah diatur bagaimana supaya habaib ini digoyang lah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini video adalah ditargetkan untuk orang awam. Orang yang tidak tahu menahu tentang polemik nasab, masih belum tahu betul sejarah tesis Kiai Haji Imaduddin dan kemudian dicekoki dengan narasi-narasi ini. Nah, mereka itulah yang rawat. Maka kita berkepentingan untuk memberikan pencerahan. Judul habaib dalam operasi hitam ini adalah judul rekayasa teori konspirasi. Jadi teori konspirasi itu menyatakan bahwa ada orang-orang yang dengan sengaja mengatur. Ini sudah tidak aneh karena belakangan ini Habib Rizik pun sering berbicara teori konspirasi tentang polemik nasab ini. Imaduddin itu didanai Israel. Imaduddin itu didanai Yahudi Zionis untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Mereka ada link dengan Zionis. Ada juga mengatakan Imaduddin itu adalah agen Wahabi. Ada juga mengatakan ini orang-orang PKI yang hidup kembali ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Itulah disebut teori konspirasi alias teori mengada-ada dan halusinasi, mengarang bebas. Maka karangan bebas ini kemudian disebar-sebarkan ke masyarakat supaya terhipnotis, percaya dengan narasi-narasi ini, karangan-karangan ini.
Nah, di dunia YouTube itu ada lebih seram lagi, operasi hitam. Mari kita jelaskan yang sebenarnya. Jadi polemik nasab ini muncul tidak karena ada panitianya, tidak karena ada agen-agen Yahudi, Zionis, intelijen dan lain-lain. Ini murni pemberontakan pribumi Nusantara dari kesewenang-wenangan Ba'alwi, dari penjajahan spiritual Ba'alwi, dari akhlak-akhlak Ba'alwi yang menjengkelkan, yang pongah, yang mentang-mentang keluarga Nabi. Sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa dibiarkan lagi, harus dilawan. Maka perlawanan itulah yang muncul, diinisiasi atau dimulai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi ini hanyalah sebuah reaksi dari sebuah aksi. Siapa aksinya? Ba'alwi. Siapa reaksinya? Kiai Haji Imaduddin dan pribumi. Apa masalahnya? Nah, itu yang perlu kita telusuri. Masalah ini timbul karena tadi itu, Ba'alwi sudah sekian lama berkuasa di Indonesia, menancapkan pengaruhnya, menancapkan doktrin-doktrinnya, menancapkan jejak-jejak sejarahnya. Dan cara-cara yang mereka lakukan itu kotor, buruk. Dalam doktrin misalnya, itu mereka mengancam-ngancam umat dengan kualat, dengan tidak masuk surga, dengan dibenci oleh Nabi jika tidak menghormati Habib. Habib tidak boleh dikritik, Habib tidak boleh disalahkan, Habib tidak boleh dihukum, harus disayang terus, harus dihormati terus. Kemudian belum lagi pemalsuan makam dimanapun dirubah namanya menjadi Ba'alwi, berketurunan Ba'alwi. Kemudian pemalsuan sejarah, kemudian dawir-dawir dan lain sebagainya. Ini semua bisa ditelusuri jejaknya. Fakta di lapangannya bisa ditelusuri dan benar. Belum lagi ucapan-ucapannya yang menantang-nantang, yang sombong terhadap ulama-ulama dan kiai-kiai Nusantara dan orang-orang pribumi. Inilah yang disebut reaksi. Tetapi balasan dari mereka, jawaban atas reaksi pemberontakan pribumi ini mengatakan ada operasi hitam untuk menghancurkan habaib. Nah, ini kan lucu. Analoginya beginilah. Ada sebuah keluarga, ada sebuah rumah atau keluarga di dalamnya dilempari warga dengan telur busuk, dilempari batu, gentengnya pecah-pecah, jalannya diblokir, warga berteriak-teriak mendemonya. Maka si pemilik rumah ini keluar dengan mengatakan, ini ada operasi hitam untuk menghancurkan kami. Ini ada panitianya ini yang sengaja ini untuk menghancurkan rumah kami. Lah, jawaban seperti itu lucu, tidak ngaca. Seharusnya ya warga memberikan kaca kepada orang itu. Ngaca dulu Pak, kami begini ini karena Bapak. Kami ini hanya reaksi. Bapak yang melakukan ini semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kasus ini pun kita menguber-uber Ba'alwi, memojokkan Ba'alwi, mengkritisi Ba'alwi, membongkar kebusukan Ba'alwi karena mereka ada jejaknya. Karena mereka telah melakukan ini semua. Bahkan mereka mengaku-ngaku pun ada jejaknya bahwa itu tidak benar. Tetapi keluarlah ucapan dari Ba'alwi, ada operasi hitam menghancurkan habaib, menghancurkan Ba'alwi. Inilah orang yang harus dikasih kaca yang besar supaya bisa ngaca. Jadi malah menyalahkan balik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita teruskan dalam pembahasan selanjutnya, maka isinya hanya begitu-begitu saja. Membuat teori-teori menggunakan kata-kata intelektual yang susah-susah, yang sulit-sulit, bahasa-bahasa kampus, teori-teori ilmiah, dengan tujuan membuat masyarakat terkesan, wah ini bahasan kelas tinggi ini. Tetapi sebenarnya tidak menyentuh permasalahannya.
tidak menyentuh akar permasalahan keterputusan Ba'alwi dari Nabi Muhammad, tidak mampu menjawab 550 tahun Ba'alwi tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak ada dalam sejarah. Tidak bisa menjelaskan itu. Hanya bernarasi dengan dibumbui macam-macam bahasa dan gaya penuturan yang seolah-olah ilmiah, dokumenter dan lain-lain. Ini kalau dalam masakan seperti gulai. Gulai yang wangi, harum, berbumbu, tetapi isinya bukan daging, isinya sandal jepit. Maka orang-orang yang tertipu, terlena, terkecoh, ini akan menikmatinya walaupun tidak ada dagingnya. Mereka ditipu, mereka dimanipulasi, dihipnotis dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah benar. Mereka memutarbalikkan fakta dari bahasa-bahasa yang ada. Bahkan menurut Kiai Haji Imaduddin, ini adalah pertanda mereka panik. Tidak bisa menyajikan data secara ilmiah, tetapi membuat framing, membungkusnya dengan opini-opini dan manipulasi, memutarbalikkan fakta. Justru operasi hitam itu menurut beliau Kiai Haji Imaduddin terjadi pada Trah Wali Songo. Trah Wali Songo itu tidak ngapa-ngapain, tidak belagu, tidak pongah, tidak mentang-mentang, tidak sok berkuasa, tetapi kok diputus, tidak boleh nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diakui oleh Ba'alwi, oleh RA. Ini kan disebut operasi hitam menghancurkan Wali Songo. Kalau itu logis, yang disebut operasi hitam itu orangnya tidak ngapa-ngapain, tapi kok dikerjain begitu. Tetapi kalau Ba'alwi orangnya banyak laga, belagu, banyak tingkah, pongah, sombong, manipulatif, merubah-rubah, mengklaim-klaim, dan pantas untuk direaksi atau dilawan. Dan secara keseluruhan video ini tidak perlu ditonton semuanya karena memang begitu-begitu saja bahasanya, dan pantas dikatakan sebagai narasi sampah yang hanya mengotori pemikiran orang-orang awam yang tidak tahu masalah. Demikian, mudah-mudahan banyak orang tercerahkan dengan penjelasan ini dan tidak tertipu lagi, tidak terhipnotis lagi dengan opini-opini atau narasi-narasi yang ada dalam video ini. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.